Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada Ibu Bapak Pendidikan Kebudayaan dan Ketambahan Kedengaran beserta Bapak Ibu Bapak pengawas dan pemilik dari Korwil Dinas Kedua yang kami hormati. Mohon maaf, kami itu orang kuno jadi sudah agak enggak istilah-istilah yang sekarang ini perkembangan tidak begitu bisa mengerti. Tapi kalau salah mohon maaf sebelumnya. Kepada Ibu Ketua IGDKI maupun juga Himbauti yang kami hormati, mewakilinya. Kemudian PKK oh iya, mewakili Budi juga. Dan juga kepada ibu-ibu dari seluruh keluarga besar dari IGABA Korwil kecamatan daripada Jogorogo, Kendal dan Kedunggalar yang bersatu dalam satu himpunan yang kami banggakan, yang kami hormati dan kami sayangi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan ridhonya semata, di mana kita bisa dipertemukan pada hari ini, hari yang sangat baik, terpilih 29 Juli 2026. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat baik pada hari ini akan membawa hikmah dan manfaat bagi semua pihak, baik bagi ataran daripada seluruh pembina yang dari Korwil Kedunggalar yang kami hormati, kepada pengurus PKK, kemudian IGTKI dan juga IGABA yang kami hormati. Ini semuanya akan membawa satu hikmah dan manfaat yang besar bagi kehidupan kita, utamanya di dalam rangka kita itu mengemban satu amanah, di mana amanah ini adalah amanah yang sangat baik, amanah yang cukup berat tanggung jawabnya, namun sangat mulia, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, kemampuan lahir dan batin di dalam kita mengemban amanah ini. Kami yang ada di Kecamatan Kedunggalar, utamanya yang ada di Ranteng Kambu, karena sekarang berada di KB dan TK Aisyah Kawu, maka kami juga merasa berbahagia dengan kehadiran panjenengan semuanya. Mudah-mudahan memberikan hikmah dan manfaat serta barokah bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam kultur ini kami hanya menitipkan sedikit dari apa yang menjadi tujuan daripada berhimpunnya daripada guru-guru IGABA, yaitu di dalam Ikatan Guru Bustanul Akbar ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban untuk membina generasi, di mana generasi ini adalah generasi yang kita harapkan bersama, di mana anak-anak kita atau anak didik kita ini merupakan satu generasi yang memang harus mendapatkan perhatian. Memang kelihatannya Bapak Ibu sekalian, kalau guru TK, guru KB gak patek nih, karena apalah mengurut kita cilik-cilik tetapi sebetulnya lebih sulit daripada guru SD maupun guru SMP maupun SLTA. Kami pernah mengalami di semua tataran itu. Kami pernah mengalami sebagai guru SD, kemudian guru TK, SD, sampai pada guru SMP, kemudian SMTA, dan akhirnya kami juga pernah sedikit merasakan untuk menjadi pengawas pendidikan agama yang ada di Kecamatan Ngawi. Jadi merasakan sekali betapa sebetulnya berat tanggung jawab yang harus diemban daripada ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak pembina, karena ibu-ibu ini akan baik, akan maju, akan melangkah secara tepat kalau dibina oleh pembinanya. Nah, yang ada di Korwil inilah pembina-pembinanya. Oleh karena itu kami dari Aisyah ini betul-betul ini merupakan salah satu kebahagiaan, di mana IGABA ini tetap mendapatkan bimbingan dari masing-masing kecamatan,
baik itu Jogorogo, kemudian Kedunggalan dan juga Kendal. Bapak Ibu sekalian, memang di dalam agama ini sudah diberikan satu nasihat ataupun wawasan yang sangat kuat, di mana bahwa pendidikan ini sangat penting. Ya, jadi kalau sampai kita itu tidak ada yang mendidik mulai yang kecil, nanti kalau sudah besar itu kewalahan, sulit. SMP itu dididik sudah lebih sulit daripada SD. SD dibimbing juga lebih sulit daripada TK. Nah TK kira-kira digeret, dikandani, diarahke itu sudah mudah, jadi gampang. Mungkin dia usono wis ora ngerti iki cak TK apa bahasanya. Tetapi kalau sudah di SD, SMP, SMA ini Masya Allah. Karena apa? Karena pengaruhnya luar biasa. Oleh karena itulah maka diwanti-wanti oleh beliau, bimbingan kita, pembimbing kita, Nabi kita Muhammad SAW ini memberikan satu nasihat kepada kita di dalam satu hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Ini adalah 3 pokok yang kita pegang sebagai pembina maupun juga sebagai pendidik, pengasuh daripada KBTK yang kita hadapi setiap hari. Karena apa? Ada yang dipentingkan di dalam kehidupan ini. Kalau manusia itu nanti setelah meninggal dunia, maka semua hubungan, semua pekerjaan, semua amal yang kita lakukan ini akan terputus. Hubungan suami istri, kok istrinya meninggal dan sudah putus. Pejabat dengan bawahannya meninggal salah satu, putus. Guru dengan murid meninggal salah satu, putus sudah. Bahkan umpamanya kita tetangga aja satunya meninggal, maka kita sudah putus hubungannya. Tetapi di dalam agama dipesankan ada 3 masalah yang tidak akan pernah putus selamanya walaupun kita itu telah meninggal dunia. Yang antara lain 1, shadaqatin jariyatin. Apabila sebelum kita mati ini telah mempunyai tabungan akhirat yang namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini sedekah yang mempunyai dampak yang sangat panjang, bermanfaat yang sangat berkepanjangan. Walaupun orang itu sudah 1000 tahun meninggal, mungkin ini masih bermanfaat. Suatu contoh yaitu suatu penyerahan tempat untuk pendidikan, suatu tempat untuk tempat ibadah, suatu tempat untuk kepentingan masyarakat umum. Ini semuanya merupakan sedekah jariyah yang mempunyai nilai walahum ajrun ghairu mamnun, yaitu mempunyai nilai pahala yang terus menerus yang tidak akan pernah putus. Ini tinggal kurangnya apakah kita itu sebelum meninggal sudah punya tabungan ini atau belum. Satu contoh namanya seperti kami ini yang ada di damping atau menjadi pendamping daripada yang ada di TK Aisyah ini. Kalau orang itu dulu mengatakan bahwa TK dan KB di sini ini punya saya, pokoknya sekolah yang boleh bahkan kalau boleh Amin. Dikira itu sekolahan saya, padahal saya tidak punya, bukan sekolahan saya, bukan. Ya. Kami itu hanya berdampingan saja dan punya kewajiban untuk mendampingi dan membina daripada anaknya mungkin atau membina daripada gurunya bila mungkin itu diperlukan. Nah, ini satu contoh. Jadi tempat yang dimana itu dimanfaatkan untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas, kepentingan yang menuju pada kebaikan, baik itu pendidikan, kesehatan, atau mungkin juga tempat ibadah dan lain sebagainya. Ini merupakan sedekah jariyah yang apabila kita meninggal maka itu tidak akan pernah putus pahalanya, walaupun sudah beribu tahun kita meninggal dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang paling berperan kepada ibu-ibu sekalian, bapak pembina, bapak ibu pembina, maupun juga ibu-ibu pengasuh pendidik daripada IGABA, yaitu al-ilmin yuntafa'u bih,
apabila kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah inilah kedudukan guru itu memang sangat penting. Saya mulai kecil dididik untuk menjadi sekolah guru sampai menjadi guru. Saya menjadi guru kurang lebih 34 tahun ya. Kemudian di kantor itu 5 tahun. Setelah itu kami pensiun. Jadi menjadi guru itu berawal dari TK sampai kepada SD, kemudian SMP, kemudian SLTA, kemudian kita dikandangkan ke kantor setelah itu. Ini perjalanan kami. Karena apa? Sebetulnya kalau ke kantor itu ya tidak senang, lebih senang menjadi guru. Karena apa? Senang jadi guru itu. Karena apa? Kita punya ilmu dapat kita berikan kepada orang lain. Dan ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang berbahaya, ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada orang lain, ini sungguh mempunyai nilai yang sangat panjang. Walaupun kita sudah meninggal, bila ilmu ini masih dilaksanakan, diamalkan oleh yang diberi ilmu, maka kita masih mendapatkan kiriman pahala dari Allah. Ini yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, tinggal satu, yaitu ini pesan kami, yaitu waladun sholihun yad'ulah, yaitu anak yang soleh. Di mana anak yang soleh itu menjadi anak yang bukan hanya cerdas dan pinter, tetapi menjadi anak yang hatinya solih, ditanamkan iman, ditanamkan suatu keyakinan yang kuat dan baik, arahnya jelas, lurus, kemudian diberikan juga tentang keyakinan serta pengamalan agama yang baik, sehingga itu akan menjadikan anak-anak itu berpribadi dan mempunyai sikap kepribadian yang luhur. Nah, ini adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa membentuk generasi yang akan unggul itu tadi. Semuanya menjadi mutu dari pendidikan. Ini saya kira begitu. Oleh karena itu, guru itu adalah mempunyai satu kedudukan yang sangat mulia karena memberikan ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua membentuk generasi, mempersiapkan generasi yang unggul di dalam kecerdasannya, unggul di dalam pribadinya, sehingga menjadi pribadi yang sempurna sebagai harapan bangsa di masa yang akan datang. Menjadi pemimpin yang kita harapkan, pemimpin yang betul-betul nanti bisa untuk memimpin bangsa dan negara. Ini adalah harapan kita bersama. Nah, ini di tangan siapa? Adalah di tangan para ibu-ibu, para pembina yang membimbing daripada guru-guru ini, sehingga mengarahkan bagaimana menjadi guru yang baik. Ya, inilah diantaranya panjenengan semua ini bisa menduduki 3 tingkatan dan tataran ini. Apabila kita sebelum dipanggil oleh Allah punya 3-tiganya ini, insya Allah selama kita itu masih sudah meninggal, kita masih mendapat kiriman pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Falahu ajrun ghairu mamnun, baginya adalah ajrun pahala dari Allah ghairu mamnun yang tidak akan pernah terputus. Nah, ini pesan daripada Nabi kita Muhammad SAW yang ini juga diajarkan di dalam Al-Quran, sehingga kewajiban kita ini sebetulnya sangat mulia walaupun sulit ya ibu ya. Karena apa? Ya, dengan beratnya beban ini tidak sepadan dengan apa yang diberikan kepada ibu. Apalagi kalau berada di TK Aisyah ini, namanya HR-nya tidak ada yang tinggi, tetapi pengabdiannya luar biasa. Kami sangat bersyukur sekali, mudah-mudahan dari barisan Gagah ini yang akan mampu menjadi barisan yang memberikan ilmu yang bermanfaat dan menyiapkan generasi yang unggul di dalam kecerdasan dan unggul di dalam kepribadian yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan orang tua serta di hadapan masyarakat luas bangsa dan negara. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebagai orang yang sudah tua, karena ya hampir berkepala 8, mungkin nanti November sudah 80. Jadi bagi kami mungkin sudah banyak yang lupa. Maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan
semuanya ini ada manfaatnya begitu saja. Dan kepada barisan IGPA yang sekarang ini sedang bertemu, tolonglah monggo siapkan, tegakkan barisan panjenengan dalam rangka untuk mengamalkan apa yang menjadi pesan-pesan agama dan pesan Allah serta Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.